Bukan nanti hadiah diambilkan di sini gitu kan. Kalau sekalian ya. udah lah ya. Terus Kalau habis cuma itu satu, baiklah kita copotin aja ini lagi. dari ini. Harusnya kan begitu ya. Tapi lihat. I have to use that. Lagi bersama acara Hitam Putih. Dan saya Feni Rose, bukan host Anda malam hari ini. Karena saya hanyalah bintang tamu. Karena pada malam hari ini, Deddy Corbuzier dan Nikta Gina akan mengangkat tema host dan presenter nyinyir. Saya sesungguhnya tidak tahu kenapa saya yang diundang. Karena saya orangnya baik gitu ya. Justru yang saya heran adalah hostnya, Deddy Corbuzier, yang menurut saya nyinyir sekali. Jujur, ketika acara Hitam Putih ini muncul dan saya melihat Deddy Corbuzier, saya berpikir, kenapa dia meniru-niru gaya saya? Sok-sok judes, misterius, nyinyir begitu, ya. Karena saya kan orangnya baik. Kemudian, co-hostnya Nikta Gina. Saya juga heran kenapa dia jadi co-host. Dia itu kan sebenarnya dokter. Kenapa jadi presenter sih? Menu-menuhin lahan pekerjaan saya aja. Gitu ya. Tapi kembali lagi, saya merasa saya tidak cocok di acara ini. Saya kan orangnya baik. Saya tuh nggak pernah ngomong jelek tentang orang lain ya kan. Saya kenal Deddy orangnya emang begitu, judes gitu ya. Kalau diundang di acara saya nggak mau dateng, gitu. Terus orangnya misterius gitu kan. Apalagi ya, dingin. Dan ya gitulah. Nikta Gina, ya oke lah. Dia kabarnya dia sedang dekat. Bentar, maaf. Saya nggak terima. Nggak terima apa sih? Saya nggak terima nih. Dibilang apa? Diundang ke acara Anda nggak datang tuh saya nggak terima. Iya, kamu katanya dicek-cek jadwalnya nggak datang-datang. Pertama, Apa? saya pernah ditelepon sama siapa talent Anda ya ngomong ada mantan istri saya mau telewicara ya tungguin sejam lebih acara lu abis gua nggak ditelepon. Ya gua sakit hati dong. Oh gitu, jadi itu balas dendam. Ya terus begitu dipanggil ke acara Feni Rose pun nggak jadi, nggak usah. Cuma perkara telepon doang, jadi nggak datang. Gara-gara dia Aku janji tuh pengen tampil. kok lu belain dia sih? Ya salah. Bukan bosnya gua, bukan dia. Jadi kamu sebenarnya pengen banget tampil di acara saya ya? Ada lagi satu. Gitu, tapi bener kan? Wah ini ditelepon aja. Wah, Ih marah lo, dia judes, galak banget. Padahal sebenarnya karena gini, ditelepon Mas Dedinya udah siap belum? Tunggu, Mas Dedinya lagi pijet. Lagi pijet. Lagi pijet. Lagi apa sih? Jangan ngomong keras-keras dong, lagi pijet. Ya kita pikir nggak jadi. Deddy Corbuzier lagi sibuk ya udah. Pas lagi ngobrol-ngobrol, durasi habis, terus kita baru inget. Oh iya, tadi kan janji nelfon Deddy Corbuzier. Terima kasih. Dia lagi pijet gitu. Oh, bagus ya. Ntar gue bales liatin. Maaf. Tapi kalau diundang mau kan gantian ya? Mau. Saya kalau diundang sama kamu mau. Saya tuh diundang sama siapapun mau. Tergantung bintang tamu yang menemani saya selevel nggak. Si sombongnya. Menurut Deddy siapa yang selevel sama seorang Deddy Corbuzier? Iya nggak ada lah. Oh oke, jadi kamu sendiri. Tapi kamu bisa jamin nggak share-nya 2 digit? Iya enggak lah. Siapa yang bisa jamin share-nya 2 digit? Gak bisa lah. Kamu kan katanya mentalis, mungkin kamu bisa mempengaruhi rating dan share untuk tatap-mata saya. Kalau mau share 2 digit, panggil yang gundul gitu. Apanya yang gundul? Gundul. Oh kepalanya gundul. Gundala Putra Petir. Ada yang gunda, ada yang gundul. Ada yang kan gundah. banyak kan. Ada yang gundah gara-gara gundul. Oh siapa tuh yang gundah gara-gara gundul? Banyak lah, Dani Dewa contohnya satu. Daninya kalau nonton bete nih disebutin. Tunggu, dia bukan satu-satunya host yang nyinyir. Bukan, ada lagi. Saya juga nggak nyinyir kok. Apa lu nggak nyinyir? Muka lu udah nyinyir, belum ngomong. Saya undang lagi nih ada, langsung ya? Nyinyir itu bukannya yang tikus-tikus yang di got itu ya? Nyinying. Oh itu nyinying. Apa itu? Nyinying. Iya. Kita undang lagi presenter lainnya yang juga nyinyir. Langsung 2. Oke, dua-duanya iya. Oke, langsung. Oke. Ola Ramlan John Martin. Ola Ramlan pakai dan. Pakai dan. Ada lagi modelannya begitu. Apa lu? Enggak. Olah gituin sih. Cium. Apa kabar? Ya, Cium dong, Walaupun Deddy. punyanya Kinas nggak apa-apa saya cepet.
Anda maaf ya, ini tempat Gak saya. bisa, Ini saya acara biasanya saya loh. biasanya cocoknya sama kursi ini, Iya, gitu tuh tapi kan. acaranya beda, ntar Beda aja. ya? Minggir dulu ya. Oke. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga. Ini gue yang gak kebagian duduk. Duduknya di mana? Kamu di mana, Bu? Biasa bawa kursi sendiri. Oh, deketan saya boleh nggak? Ya ampun, dokter itu bawa kursi sendiri kalau Iya mau syuting, Bu. dong, habis daripada rebutan kursi, bikin ribut ya kan di media segala macam, mending bawa kursi Oh, sendiri iya. jadi aman. Ini temanya apa sih, host Unyu Remaja ya? Justru Iya, kalau iya. hari Kamis itu kita punya tema hitam putih women talk. Hah? Women talk. Pak, sayanya Ya gimana? maksudnya gitu. Jadi kalau lu nyinyi ya lu tahu sendirilah maksudnya gimana. Enggak, kamu mungkin laki-laki tapi mulut kamu perempuan. Women talk. Iya, jarang loh. Sejak kapan? Kapan, Jarang Pak? loh Di cowok acara tuh mana? Di acara mana saya nyinyir? Saya nggak pernah nyinyir. Kamu memang bukan di acara nyinyirnya, tapi di Gimana? keseharian kamu. Lebih parah. Iya. Tapi saya kalau dia udah jelas saya nggak sukanya kenapa? Nggak sukanya kenapa? Ya gara-gara telepon waktu itu. Oh, karena ditelepon ya. Cuma perkara telepon. telepon. Nanti aku telepon Jadi deh. ini masing-masing ada nggak sukanya Om Ada, Deddy? Kalau ada. Terus lo sama Oke, gue gimana? kalau sama Lo John? sama gue. Kalau sama lu gue udah Gue udah nganggep, punya kan. rahasia lo, punya rahasia lo. Apa? Sukanya sama gue. Apa rahasianya? Suka, suka, Ya suka, kan? suka. Ya, tuh. Ada sesuatu. Iya, iya. Kalau sama Kak Ola, kenapa? Apa? Sama Kola nggak suka lah. Karena? Karena saya ngejar dia dikawin. Dia ngejar adik Saya saya. ngejar adeknya, dikawin juga adeknya. Gimana coba? Telat ya. Keduluan John terus. masih nganggur. Saya bantu ngejar adeknya, dia bilang, di pet bilang, Apa punya tuh? gue tuh, gitu. Ternyata? Jangan mau tuh cowok gitu. Beneran adeknya. Kenapa jangan mau? Kenapa jangan mau? Gimana mau kayak pentol korek gitu? Lagian ntar kalau sudah janjian suruh dandanin kayak kelelawar lagi kayak yang kemarin. Udah tanya aja Gina. Aku boleh nanya nih. Nggak seru, Oke. ah. Kalian nyinyir banget emang ya? Disuruh atau emang inisiatif sendiri? Aku tuh jujur gak nyinyir loh. Masa sih? Kan orang yang menilai. Ya orang ya, tapi kan aku nggak, mulutnya nggak pernah Ola, nyinyir. lu kalau Tapi bawain acara gosip ya, udah bawain orang, acaranya nggak ada gosip aja lu hina orang. Ya ditambah-tambahin dong nggak namanya. dihina. Apa? Ya fakta aja. Fakta dari mana? Fakta yang gue tahu. Yang penonton belum tahu ya. Jadi nyinyirnya karena naluri ya, bukan Enggak. karena tuntutan Nah, ya. produser juga ngasih tahu sih. Kalau aku sih gitu. Kalau yang ini kan beda, emang naluri. Ini tuh acara bukannya harusnya inspiratif ya? Ini Ini inspirasinya apa dari perempuan-perempuan saya nyinyir? juga nggak tahu hari ini apa inspirasi. Ya itu. Inspirasinya di mana gitu? Inspirasi dong ada cowok bisa nyinyir. Aneh ya. Ya, tapi kalau Ola kan memang begitu kan. Lu Nggak, kan kalau kalau aku nggak terlalu sih mas. Aku lebih ke muka aja. Misalnya Mukanya jutek kalau dia. Nyolot mukanya. ya enggak, ya gitu aja gitu kan. Kalau misalnya ada katanya ada artis yang dengan mobil yang mewah gitu kan. Tapi nggak jelas gitu. Terus Anda kerjaannya ngomongnya apa? Anda ngomongnya apa? Habis itu apa? Ya paling itu doang. Nggak jelas Artis ya. nggak jelas. Nggak jelas tuh maksudnya Kaya gimana, itu Bu? siapa sih? Gak jelas tuh maksudnya gimana? Maksudnya nggak jelas kerjaannya dari mana. Gitu. Pasti Nah, bukan terus Rofitria kan? setelah keluar nih beritanya nih, udah beres kan? Terus lu ngomongnya apa? Oh gitu aja sih. Nggak Pasti dia nggak ngomong, dia cuma nanya. Emang dia syuting apa sih? Gitu ya. Enggak, paling gue ngomong gini misalnya nanya sama partner gue ya, Fadli kan. Misalnya, Fadli, lu pagi kerja, siang kerja, malam kerja, iya, tapi nggak punya mobil sport ya. Nah, gitu. Nyindir. Nyindir aja. Gak nyindir tapi nyindir. Fadli tuh kerjanya John. pagi siang malam nggak bisa beli mobil sport. Makanya gue bingung. Banget Lo sih. Fadli nyindir siapa sih? Temen lo kayaknya. Jin. John. Udah John, Jin. Kalau lu kenapa? Kalau nggak nyinyir nggak laku lu. Sebetulnya gue nggak nyinyir, gue kan unyu ya teman-teman ya. Lebih ke unyu ya kayaknya ya. Unyu. Sebetulnya kalau dibilang Mana ada cowok giginya behel, megang-megang bantal begini-begini mana ada. kan properti tempat lo cuma ini doang. Ayo. Habis Ayo. apa lagi? Dan Udah gitu pilihnya bantalnya warna apa? bunyinya. Pilihnya warna apa? Lah emang ada sofa lain di tempat lo selain ini ya? Gue duduk di mana coba kalau bukan Nenek, ini? nenek, tuh. Oh ya maaf. Geser Ini bantalnya agak lebih makro. Oh iya. Gue sebetulnya nggak. Sebenarnya kamu jatuh cinta ya sama Mas Dedi. Tapi saling tingkah banget. Jatuh cinta juga percuma kalau ujung-ujungnya cerai sih. Jadi gue sih nggak merasa nyinyir sih mas. Cuman apa ya mungkin kalau gue sih merasanya mungkin kalau gue kasusnya berani nanya kali. Lebih berani nanya. Kalau yang lain mungkin
kalau acara-acara TV mungkin direm-rem nanyanya, kalau gua sih ya udahlah. Contoh. Contohnya nanya apa misalnya? Lu aja nanya Dedi, lu mau nanya apa ke Dedi? Contoh. Misalnya harus pertanyaan berani ya, yang nggak berani dilakukan oleh siapapun. Aduh, ini acaranya live apa taping sih? Ini live, cuman gak ada yang nonton nih, cuman kita aja. Oh, iya. Kita mah keluarga doang yang nonton. Contoh. Cepat. Iya. Gue bingung sih sebetulnya kan tadi kan lu bilang kalau yang nyinyir tuh biasanya perempuan-perempuan. Yeah. Terus gue pakai duduknya di kursi pink. Yeah. Terus gigi gue berbehel, gitu kan? Gue juga bingung kenapa juga lo. Ikut Anda. Kenapa? Anda ngapain baju? Kenapa Anda buka jaket juga? Siap-siap mukul. Gue nggak mau gue duduknya di sini aja deh. Padahal gue belum mulai lo nanyanya lo. Dua tuh kalau Dina tuh kayak manis banget. Lo tahu rahasianya nggak? Lo tahu rahasianya? Apa? Jadi suatu pagi yang Mbak Feni, gue jangan deket-deket dia. Kenapa? Suatu pagi gimana? Suatu pagi Mbak, terus gue ketemu ya di pusat olahraga kebugaran gitu kan. Gue pikir ini siapa ya? Tuyul kok bajunya ketat banget gitu. Nah, tiba-tiba ya kan. Dia tuh nggak dandan lagi. Nggak dandan lagi. Pakai alis ya? Nggak pakai alis, nggak pakai bayangan hidung, pakai eyeshadow aja sih. Jadi tetap, image-nya kan tetap. Gue nggak ngomongin Mas Didi loh. Enggak, ini cowok loh, cowok. Lain. Jadi bajunya ketat banget, ya kan? Warna pink nggak? Warna hitam dong, supaya bentuk-bentuknya kelihatan. Oke. Nah, habis itu dia tiba-tiba lagi bantuin orang yang cepak juga rambutnya. Lagi main. Terus. Itu yang cepak tuh begini. Terus dia bantuinnya gimana? Dari belakang, ala meluk gini kan. Nah, Kalau lu mau gosipin gue, enggak, dia nggak ngomongin lo. Dia nggak ngomongin lo, sumpah. sama cewek kayak gitu. Gua nggak ngomong. Cowok cepat nih. Gua belum selesai juga ceritanya. Kalau kamu kan tahu Mas Dedi sama cowok. Kalau saya tahu Mas Dedi sama cewek. Sama cewek. Ceweknya banyak banget. Yang rambutnya di highlight bukan, Mbak? Yang rambutnya di highlight bukan? Saat ini lagi sama yang mana ya? Yang rambutnya di highlight agak kurus. Mukanya ke Indo-Indoan. Kok kayak gue sih? Seleranya kayak gitu ya. Seleranya sama. Seleranya sama. Yang kurus highlight udah dikawin orang. Pokoknya dia banyak lah. Yang berotot juga ada. Oh, yang berotot? Lagi perempuan. Banci dong. Nanti orang mikir beneran gue disamperin cowok semua. Apa Mas jujur aja pada dunia. Tapi emang suka ke gym itu sebenarnya ngapain sih? Lagian mana ada sih cowok yang suka foto di cover majalahnya atau di bukunya telanjang dada kayak gitu? Mana ada, Mbak Feni? Mana ada juga cowok. Iya, telanjang dada. Telanjang dada kemana-mana. Mana ada. Gua diajarin nama Jeremy Tete. Biar puas lu pada. Gak ada serius mau tanya. Acara lu sampai di stop. Acara yang mana? Dulu Gak pernah di stop. apa? Istirahat doang. Istirahat dan nggak lanjut Acaranya lagi. nggak di stop. Istirahat tuh lanjut lagi. Ini istirahat gak ada lagi. Acara yang mana? Yang waktu itu lah Waktu pokoknya. itu. Acaranya mah nggak di stop, istirahat, hostnya di stop. Oh iya bener. Lo dia juga nyinyir loh. Ember. Enggak. Tadi gue diem di sini. Dia dulu enggak. Dia dulu enggak. Ini rahasia. Jadi, wah, tapi kasihan loh. Kasihan loh dia. Kenapa ya? Dia sampai nggak nerusin kedokterannya demi Anda. Oh iya sih, bener. Praktek saya, Bu. Tapi enggak, ini gue bukan, enggak ada yang tahu nih. Apa tuh? Tentang jinan gue buka. Deddy. Jadi dulu awal-awal di Hitam Putih, kalau mau nanya bintang tamu nih, di belakang panggung, Om, serius Om, takut nanyanya. Dia gosok-gosok paha lo. Lo bisa gitu Mbak Feni ya. Lo pilih co-host deh, cowok siapa Mbak Feni biar bisa gosok-gosok pahanya. Jadi Tete ya. Tapi seru juga sih ya. Takut nanya. Coba ke gua dong. Gue malah aja ya. Oh udah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya teman-teman, tetap di Hitam Putih. Om Deddy. Nih. Gara-gara Bapak nih dari tadi nih ngejar-ngejar dia, jadi kursi saya diambil tuh. Woi, Kenapa udah sih ada nggak mau cowoknya duduk di itu. sini?
Kasihan loh, dia udah mau kawin sama Kino. Saya merasa terancam sih di situ. Gosip lagi tuh kakak. Terancam kenapa? Gue merasa terancam. Gimana? Soalnya dia tangannya bisa kemana-mana gitu. Pantesan yang situ kan gak tahan, akhirnya cerai. Tangannya ngapain kamu? Dia udah mau kawin, dibilangin tadi. Sama siapa? Hah? Yang mana? Dia udah mau kawin. Udah mau nikah lagi. Ya udah lu jangan Cepet sono banget ganggu. move on dari lo ya. Apa? Oh, sama yang waktu itu yang mana sih? Dia Aku mohon lupa dari deh. gua. Mana sih? Dia bukan mohon dari gua. Tapi udah lu izinin belum? Katanya setiap calon suaminya harus minta izin apa dulu. Gini aja lah, lebih baik lu deketin cowoknya biar dia gua gebet gimana. Enggak. Ini acara apa sih Kita mau tahu inspiratifnya? tentang mereka gimana nyinyirnya ketika mengomeni seorang Jangan gua dong selebriti. duluan. Artis terkenal pasti. John Mbak lah. Feni aja dulu, Mbak Feni. Jadi kita nih punya roulette ya. Dari kita udah survei ternyata di Indonesia itu ada sekitar 3.473 artis. Kita roulette ketemunya siapa itu kita keluarkan sekarang juga. Oh gitu. iya. Jadi ini acak. Jadi nggak pakai kriteria ya? Acak ini Oh, benar-benar Acak. acak. Ini yang lagi hot topiknya. Ah, dipencet keluarnya dia kita komen oke. gitu. Ya, Jadi yang pertama, Iya, yang komen. iya. Oke. Coba Bisa ajakan aja, pertama. Oji Saputra. Siapakah yang Oji Saputra? Ajakan pertama. Ajakan pertama. Siapakah yang keluar? Siapa? Ayo John Martin. Jangan. Ya, keluar sudah. Ah, gua keluar Mana sekarang. tuh? Nah, ini acak loh. Siapa sih? Ya Roro ampun, Fitria. aku disantet sama dia. Harta kekayaannya jarang tampil manggung, kekayaan dipertanyakan. 20 miliar depositonya tuh 1. Sini Ayo. lo. Ini kan keahliannya olahraga. Gak, lu ngomong, lu gak berani. Ayo cepetan, duduk. Saya nggak bisa komen apa-apa. Lo Duduk. berdua gimana nih? Gue duduk deh. Yaudah Jin, lu punya Kino. Ayo, Oke. beritakan. Suaranya ala Roro nggak nih? Kok mirip kayak coba. Berdiri tuh, berdiri. Nisa Gina. Coba. Oh, ceritanya gue wawancara gimana? Iya. Wawancara aja. Ini Wawancara. wawancara. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan artis yang lagi hits banget di mana-mana karena pasti Anda kenal banget sama dia, di semua TV ada. Walaupun dia nggak punya program acara, tapi semua infotainment ada karena dia pamer apa-apa ya. Nah, sekarang saya ketemu lagi sama Mbak yang sebelah ini, pasti Anda tahu siapa dia. Mbak, sebetulnya kekayaannya dari mana sih, Mbak? Kekayaan aku dari mama. Gitu. Iya, ada ujungnya. Harus ada. Ada apa-apa, pokoknya aku dibeliin sama mama. Bentar, kalau yang itu tuh sebetulnya imut apa PA sih? Kok gue gak bisa bedain sama yang ini? Emang gitu. Oh gitu. Jadi lu bukan karena dibayarin sama orang gitu, bukan ya? Maksudnya dibayarin gimana sih? Hah? Maksudnya dibayarin gimana? Maksudnya kan kita kalau... iya. Oh, dibayarin mama. Mama dan papa. Mama dan papanya orang lain maksud lo? Enggak. Wah, kejam. Tapi yang gue salut adalah sama Mbak. Gue salut banget kalau Mbak Feni kan kelihatan yang dia bawa itu mulutnya. Mbak Ola kelihatan yang dia bawa itu kecantikannya. Kalau sertifikat tanah mana-mana. Udah, gue takut santet. Ola. Gue ngapain? Ya ini, coba. Next, Ola. Ola diminta berdiri, Ola. Komenkan. Yang mana ini juga? Mana ini sama? Sama kan? Enggak, beda Oh, beda, kan? beda. Oke, kita acak lagi. Yang kedua, kita acak. Nah. Nah lo. Itu yang... Tuh, gue nggak ngomong apa-apa. Mas, dia suruh komen siapa sih? Kiwil itu. Tuh, dia ngomong. Gue nggak ngomong Gue nggak tahu fisik ya. siapa. Nah, for information, gue nggak main fisik. Gue hanya maksud ngeliat kan. Gue nggak kenal. Udah. Terus? Pernikahan Bella Sophie dengan Bella suaminya. Sophie. Ya kan? Bella Sophie dengan suaminya seperti pernikahan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea yang Ola Ramlannya cantik, Aufar Hutapeanya ganteng. Bella Sophie cantik, suaminya juga ganteng. Iya kan? Bener. Apa yang salah? Nggak salah.
Dengernya aja nggak enak. Tapi bener. Nggak, tunggu, tadi ada satu komen yang agak mengganggu. Tadi si John bilang gini, oh Bella Sophie. Emang lu pikir tadi itu siapa? Gina lu sih. Tadi ke gue. Mas Dedi sih. Soalnya tadi kan gue bilang, itu siapa sih Gil? Enggak, lu bilang Kiwil tadi. Itu siapa sih Gil? Pemain FTV gitu. Oh gue nggak kenal berarti gitu. Oh bagus, gue bilang masih pemain FTV. Lu bilang Kiwil. Iya lu jahat lu. Bang tadi lu nggak usah mancing-mancing gue. Lu nggak usah mancing-mancing. Lu belum pernah hilang tiba-tiba sih di jalan. Ya ampun, gue kenal lah. Kan gue follow Instagramnya dia. Siapa? Instagramnya ini. Siapa yang perempuan yang kamu follow? Hah? Pokoknya gini. Yang ada underscore hatersnya. Bella Sophie ini menikahi seorang pengusaha ya kan, yang bernama Suryono. Tahu loh namanya. Iya dong. Nah, suaminya itu adalah presiden direktur dari perusahaan konstruksi katanya. Jadi emang Kata siapa? kata skrip. Jadi alasan menikahi. Jadi alasan menikahi bapak itu kenapa? Memang ya dia pengusaha. Oh, karena kaya Bisa maksud lebih lo. spesifik. Gue nggak ngomong karena kaya ya, tapi ya karena dia pengusaha. Gitu. Pengusaha konstruksi. Konstruksi wajah apa konstruksi bangunan? Ya kan kalau konstruksi wajah ibarat kata kalau di kedokteran spesialis bedah plastik. Oh iya. Gitu. Gina parah, lo merasa lo cantik, suara lo bagus. Anda saya pilih aja Anda mau. Orang yang baik banget Roro Fitria. Silakan berdiri. Roro Kasih Fitria. yang susah dong Mbak Feni, kasih yang susah dong. Antara dua itu coba komen. Roro. Atau siapa tadi? Bella Sophie. Tuh kan lo aja nggak kenal. Lo aja nggak kenal. Itu orang-orang penting biasanya Anda kenal loh. Oh posenya harus gini kalau Posenya. nyinyir. Aku tuh Kalau selalu jujur, mikir, posenya aku mau harus- komen apa sih dari mereka itu ya kan? Mbak Feni, sorry. Mbak Feni lo pose aja nyolot nggak sumpah. Belum ngomong aja lo pose udah nyolot. Ayo komen. Nah, Komen mereka ya. Kan sebenarnya saya kalau lihat Bella kita dengarkan aja Sophie, udah. lihat Roro Fitria naik mobil mewah gitu, padahal jarang ya kan. Kalau punya acara stripping juga nggak punya ya kan. Dedi punya acara stripping nggak punya nggak kamu Porsche? Punya 20 gue sih punya. Oh, lu punya. Berarti Kalau dia mah habis buat beli susu suplemen. Lanjut. Atau enggak sih Mas Dedi aja kalah, jamnya aja masih berapaan. Enggak sebenarnya gini. Kalau saya sih lebih begini ya. Gue ganti ya. Aduh gue ngeri deh. Ayo Mbak Feni cepetan lanjut. Enggak, kenapa kalau perempuan bawa mobil kayak begitu, nenteng tas mahal gitu, orang menduga-duganya mereka itu adalah simpenan gitu ya. Tapi kalau cowok bawa mobil Porsche, mobil Mercy Kan gitu kita ya, juga nggak tahu mobil siapa ya. mewah. Kenapa nggak ada yang bertanya uangnya dari Kenapa mana? lu nunjuk gua? Aku cuma tangan begini, aku nggak nunjuk kan? Ya kan? Kenapa kalau perempuan terus kemudian orang pikir itu simpenan? Memang saya masih simpenan. Kamu simpenan? Nggak ada satu hal. aku sih. Satu hal lagi yang dipertanyakan ya, selama ini Mas Dedi itu udah sendiri berapa lama ya? Iya. Jadi kalau bisa dipikir-pikir ya, Iya. siapakah pasangannya dia sebenarnya? Enggak, herannya gini ya. Laki-laki atau perempuan? Yang saya Nah, itu curiga, dia. kenapa setelah bercerai malah dia pakai eyeshadow lebih tebal? Dia ganti gigi lebih putih, dia ototnya lebih besar, dia pakai Kalau itu lu kelewatan. Ojisa Putra, diam. Ojisa Putra. Kelewatan. Tunggu, ini skripnya nggak ada yang ke gue loh. Kenapa jadi ke gue? Ya, karena itu sebenarnya kita bertiga tuh begitu, kita tuh nggak suka Ya. ngomongin orang di belakangnya. Kita kalau ngomong itu di depannya. Gitu. Oh no, nggak diomongin deh tadi. Saya anak baik. Anak Ya baik, kan? mulutnya juga sama itu ya. Enggak cuma suaranya ternyata nggak enak gitu, komentarnya juga nggak enak. Maaf ya, kita ngapain pada berdiri? Agak serem ya berada di antara orang-orang ini ya Suara kayaknya. kamu enak, Mau suara nggak kamu enak. gini? Kita bikin acara yuk. Kita tawarin ke Trans juga, Trans Studio. ah. Kita tawarin acara. Jadi bikin talk show tapi hostnya 5. Bintang tamunya 1. Jadi dia nggak usah ngomong. Pusing yang ada dia. Bintang tamunya nggak usah ngomong, cuma Iya. dikomentarin aja. Oh, Kita memang di luar negeri ada loh acara Iya, gitu. dia kita hina gitu terus. Ah itu kedemenan lo. Tapi memang di luar negeri ada loh acara kayak gini. Jadi mungkin di Indonesia juga udah mulai masuk lama-lama ya. Cuman Lo ngomong dengan apa sih? delivery yang sopan. Ya
Kalau gue ngomong inspiratif lo gak dengar. Kan milihnya nyindir lagi bantalnya. Kucing lagi. Dia sebenarnya ada hubungan apa sama kucing? Gue mau pilih lempar ini sama honor gue mahalan ini. Mahal, hati-hati loh, itu mahal. Mahal loh. Tuh kalau kita mau tanya nih serius, Anda ketika nyinyir, ketika ngomong, nggak takut kalau ketemu artisnya di pinggir jalan mungkin? Orang itu kan hanya pekerjaan aja. Loh, tapi kan dia tersinggung dong. Kalau dia tersinggung. Kalau enggak, kalau dia ya emang cuek aja. Apalagi biasanya kalau yang misalnya memang dirinya begitu ya dia nggak akan tersinggung. Kenapa nggak tersinggung? Kenapa nggak tersinggung? Ya nggak tahu juga. Maksudnya kan itu hanya skrip aja kan. Tapi pernah nggak ada lu ketemu tersinggung? Belum sih. Jangan sampai lah ya. Kayaknya pada takut sama Ola ya. Mukanya jutek banget. Kayaknya gitu emang. Ini jutek banget loh. Iya emang. Beneran. Enggak jutek, aku baik-baik. Dia di mall panggil. Melani nggak mau nengok. Melani siapa lo panggil? Melani temannya Usro apa Usri? Melani Ricardo. Dia juga kalau misalnya di mall ya, lagi sama cewek gue panggil, Mas Jadi. So nggak kenal sama gue. Gue takut. Gue takut cewek gue yang manggil. Bukan. Kenapa Mbak Feni? Enggak apa-apa. Dedi mah kalau kita nggak pakai make up juga dia nggak kenal sama kita. Iya bener kan? Iya bener. Ben, nah lu nggak pernah dikomplain sama orang? Dikomplain sama orang. Soal apa nih? Ya lu nyinyir. Nah itu dia. Apa sih? Saya nggak nyinyir kok. Iya. Aku tuh nggak, kita nggak ada yang nyinyir semuanya. Emang aku nyinyir ya John? Hah? Emang aku nyinyir? Lu gak nyinyir sih Mbak, ngeselin aja muka lu. Oh muka gue? Ya kalau komplain muka gue sih banyak. Mungkin lo ya, emang harus gitu nggak cara ngomongnya. Tapi kalau mulut saya sih nggak tahu ya. Nggak pernah ada yang komplain tuh. Mungkin Tapi lu harus follow page-nya Mbak Feni. Kenapa? Lu harus follow page-nya Mbak Feni. Kenapa? Karena setiap kali dia inspiratif acara, ya? Inspiratif banget. Lu akan menambah dosa lu makin banyak setiap hari. Acara gue inspiratif. Oh, acara gue. Pet gue inspiratif. Ya kan dalam loh pemikirannya. Karena dia buka semuanya itu langsung di pet gitu. Biasanya habis acara live-nya. Enggak. Gue nggak buka. Maaf ini udah berdebat. Udah. Boleh nanya lagi. Boleh. Maaf ya, lupa. Gue rasa bapak ini bingung karena kita semua denial. Dia lagi mikir, aduh gue closing apa ini ya kata-kata mutiaranya. Dia nyari kesimpulan. Iya, gue tuh dari tadi nyari kesimpulan. Kayaknya nggak ada kesimpulan. Aduh sama quote ini nggak cocok, quote ini nggak cocok. Mana ya? Yang susah dari acara hitam putih adalah menyimpulkan, menjadikan satu quotes yang bagus. Hari ini bisa ketemu. Ya itulah. Saya tahu ujung-ujungnya mesti standar mulutmu, harimaumu. Ya, udah ditebak, nggak bakalan dipakai sama dia. Coret tuh udah. Coba lu quote dulu. Kita mau komentarin quote lu. Coba lu quote. Kira-kira yang udah kepikiran yang biasanya yang kelihatannya bagus itu loh biasanya. Yang kelihatannya? Jadi yang kelihatannya bagus padahal lu googling, yang kelihatannya bagus. Tuh kan, dia sadis. Kalau aku enggak lah, aku baik. Dia sadis. Saya ikutan main. Duduk. Jawab dulu tuh pertanyaan. Apa tuh John? Dulu ada nggak yang komentar negatif? Tapi sebenarnya ada nggak sih artis yang kalian nggak berani nyinyirin? Atau ada kriteria Lu nggak usah baca gitu juga, kayak tukul. Mbak, lu nggak boleh gitu. Lu kelihatan banget Mbak. Kalau Jose ini kurang intelek kalau kayak gitu. Soalnya gue baru tahu ya tadi Nah ini baca semua, tentu pertanyaannya dia baca selama ini sudah berapa ribu episode ini baca doang. Iya. Lu nggak boleh gitu. Bukan rahasia orang nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti rahasia gue dibuka ya. Nah kan, yaudah. Ada nggak artis yang nggak berani di kita nyinyirin? Ada. Aku nggak berani lo nyinyirin. Kok lu yang jawab Mas? Ada. Gua nggak berani nyinyirin Ola. Kenapa? Gua nggak pernah nyinyirin dia. Dia mau hina kayak apa, gua nggak pernah ngomong. Kenapa? Karena masih ada harapan ya. Enggak, gue gak pernah nyinyirin dia. Dia mau ngapain gitu ya. Baru-baru gue dari hati mau hina banget gitu ya. Anjing nih cewek kayak begitu banget, tapi gue gak berani. Alah bohong. Sumpah gue gak berani. Kenapa takut Bukan, dokternya salah. Dokter apa? Dokter gigi. Kamu gak lihat giginya dia sekarang bening banget ya? Dokternya sama Ola Ramlan. Iya, giginya bening kayak palanya. Yang dua depan lebih panjang. Kagak ya, kagak emang dia. Kalau dia bukan dua depan ke atas lebih panjang, tapi yang bawah lebih panjang. Cakil dong dia. Pak, kenapa membuka sebuah tabir yang membuat Bapak kemudian diserang sih, Pak? Iya, tadi salah. Gue nggak mau ngomong lo aja. Ini contoh pertanyaan yang tidak skriptif. Iya, itu akibatnya jadi terbuka untuk serangan balik ya kan? Ini buku saya.
Saya mau promo buku saya. Anda bisa pesan. Anda bisa pesan di Instagram atau gue masuk ke toko buku, ini buku saya. Ya, oke, Anda tutup. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Luar biasa. Ini harus dibahas juga. Ini kita akan membahas ini. Saya mau ada pertanyaan buat Deddy Corbuzier. Itu pertanyaan kita sama ya. Iya. Ini kan bukunya tentang OCD 2.0 gitu ya. Ini pertanyaan saya, kenapa di sini banyak sekali foto-foto, termasuk ada foto yang berdiri begini. Apa sih, Mbak? Ini foto apa sebetulnya ini? Oh my God. Ini majalah Kalau Anda apa? ingin melihat lebih dekat paha saya, silakan beli bukunya. Jadi itu adalah foto pahanya Mas Deddy. Kenapa Anda Bukan begitu? itu yang kita perhatikan. Itu udah Gue ngeri ya ngomongnya Mas itu. Gue nggak berani ngomong ya. Ini acara nggak bener loh. Kita memperhatikan tulisannya. Ya kan? Oh iya benar. Pahanya di sini kayak. Bukannya. Pahanya tuh kayak. Gin, lu tanya dong, Gin. Iya. Gin, Coba, saya nggak olah mau komen apa. Nggak ngomong apa-apa. Aku nggak ngomong apa-apa. Anda begitu narsis ya? bisa nyari duitnya gitu. Oh gitu. Iya. Kasihan. Nah, ini foto berapa lama Pak? Bapak harus membuka-buka. Aura. Ada berapa foto dalam buku ini? Coba saya tanya. Saya sih ngirim ke penerbitnya 347, dipakai cuma 50, brengsek kan, kurang ajar. Terus saya maunya semuanya foto saya pada nggak ada tulisan. 300 berapa itu telanjang-telanjang semua fotonya. Ini Kan gue tanya doang. Ini nggak ngebahas buku. Ini kategorinya apa? Bimbingan orang tua atau semua umur atau dewasa? Wah, report SPM. Oh ini ada pamer mobil juga. Oh, kamu kalah kayak Roro Fitria. Ya ampun. Itu apa Ferrari merah ya? Emang sih. Sekarang juga ada kok yang sewa jam-jaman. Ini punya sendiri apa sewa ngaku? Saya yang nyewain itu. Gampang. Tapi lewat gang kecil terus ngampet nggak? Enggak. Kalau mampet juga gua nggak expose kok. Udah. Iya udah ya. Ini acara inspiratif. Tapi di antara semua Ya buku Tuhan, dia ngomong. di antara buku ini semua yang sangat menyentuh hati dan jiwa saya adalah foto ini. Foto apa sih? Apa sih? Oh ini. Ya, sama kirain anaknya. ini. Oh iya dua-duanya ya. Tapi kenapa ya bapaknya tetap begitu loh? Anaknya padahal biasa aja pakai baju. Bangga Bapaknya banget narsis, udah cukup. Udah itu so sweet. Tapi gini, ini yang mau ditanya nih serius nih. Oke. Setelah Anda kan terkenal, kita semua lah yang ada di sini ya, dikenal enggak supaya gue juga dianggap terkenal. Kita semua di sini. Depannya doang baik. Tunggu Iya, gongnya. benar. Kita di sini kan sudah menjadi public figure. Gue mau nanya sama John Martin dulu. Kenapa harus gue dulu mesti? Iya, lu Udah pernah tidak berterima kasih pada ayah? berterima kasih pada ayah. Iya. Atau bilang I love you atau bilang sayang pada ayah. Karena jujur pada saat bokap gue meninggal, gue belum pernah bilang gue sayang. Kok jadi sedih-sedihan gini sih? Bokap gue meninggal udah lama juga sih, Mas. Jadi Pernah tidak? Karena masih kecil, jadi belum pernah. Ibu? Ibu ya udah Bilang nggak ada sayang? juga. Tapi ya sering lah kalau saying I love you gitu sering. Lumayan. Pernah nggak ya? Lumayan, iya. Pernah sama ibu? Gue serem deh. Ini kenapa sih? Enggak apa-apa. Ayah udah meninggal. Ya. Ibu? Mama juga. Sudah meninggal. Udah. Pernah bilang sayang sama ayah ibu? Kalau papa saya nggak ingat karena waktu pas nggak adanya itu saya masih kelas 4 SD. Terus kalau mama 3 years ago itu karena sempat sakit agak lama 2 tahunan gitu, jadi ya masih banyak kesempatan lah buat saya mengekspresikan sayang saya sama mama waktu itu gitu. Apa yang belum lu capai buat ibu? Gue males nih. Sebentar, gue nggak boleh pegang ini nggak dapet gue moodnya. Aduh, Mas, pertanyaannya boleh yang lain nggak? Selain itu. Gue punya cerita lucu tuh. Gue punya waktu nyokap gue ulang tahun ya. Ini beneran. Gue bawa ke sebuah toko tas mahal gitu.
Terus gue suruh dia pilih apa aja gitu ya. Wah dia seneng banget itu. Begitu dia beli, dia taruh ke kasir, dan dia tahu itu harganya, sama nyokap gue ditinggal di kasir. Dia nggak mau ambil, karena dia nggak mau menghabiskan uang anaknya buat barang seperti itu. Padahal kalau kita ngeliat banyak orang yang pingin banget kan tas-tas seperti itu kan gitu. Nah itu nyentuh banget buat gue. Walaupun akhirnya gue beliin gitu ya, tapi ternyata mereka tidak butuh itu dari kita. And that happens to me. Masih gue ya? Aduh. Kalau mama apa ya? Terakhir itu kan memang masuk rumah sakit. Terus kayak berapa kali gitu. Dianya sih kalau pas masuk rumah sakit tuh karena enggak, karena rumah sakit kan setiap kali keluar itu biayanya gede. Jadi setiap kali masuk rumah sakit itu dia pasti kayak pengen keluar terus walaupun masih sakit gitu. Pernah kita masuk ICU karena dia sesak napas. Kayak napasnya kayak satu-satu, saya waktu itu udah ketakutan banget. Terus rumah sakit yang dekat rumah itu rumah sakit internasional gitu. Saya udah gak peduli kan, udah masuk rumah sakit internasional, terus kata dokternya harus masuk ICU. Masuk ICU, saya nggak ngerti, itu baru 2 hari perawatan itu memang, setelah 2 hari saya deg-degan sih sama biayanya memang, karena itu kan rumah sakit internasional ya. Terus saya sempat ngecek gitu ke admin, 2 hari itu, waktu itu cuma baru 2 hari itu saya sudah kayak 18 jutaan gitu habisnya, dan mama saya belum ada perkembangan waktu itu. Nah, terus habis itu saya nggak ngerti, si mama itu kayaknya juga cari tahu gitu dari mana si biaya itu, karena saya udah bilang ini, karena kan dokternya bilang kalau orang tua lagi sakit itu nggak boleh dibebanin pikiran, jadi saya nggak pernah ngomong, jadi saya bilang enggak kok, masih oke gitu, masih bisa mama, sampai nggak usah dipikirin yang lain-lain, pokoknya sembuh, sehat, senang, nanti kita jalan-jalan dan sebagainya, karena mama pengen banget keluar negeri, dan waktu itu saya lagi bikinin paspor buat keluar negeri. Dia she's never been Luar negeri, abroad gitu. Jadi saya udah beli tiket untuk ke Singapura sebagai hadiah ulang tahunnya, tapi terus dia sakit. Nah, habis itu dia nggak tahu waktu itu ceritanya, saya nggak tahu dia udah tahu dari mana, akhirnya dia tahu biaya itu, dan dia maksa banget sama dokternya untuk keluar dari ICU itu. Dia maksa banget, luar biasa, sampai dokternya kayak agak marah gitu, dan saya bingung gitu di tengah-tengah kan, ini gimana ya gitu. Mama bilang, percuma kalau kamu tahan mama di sini, mama nggak akan sembuh, nah gitu. Karena nggak bisa kalau dengan pengeluaran kayak gitu, mama nggak mau. Nah, akhirnya singkat cerita saya pindahin mama saya waktu dari ICU, saya minta tolong dokternya, dok minta tolong pengertiannya, karena ini kan bukan saya yang maksa keluar tapi orang tua saya. Terus saya pindahin ke rumah sakit lain. Itu pas pindah ke rumah sakit itu di mobil itu, mama kenapa gitu, dia kayak satu-satu gitu nafasnya, tapi kayak nggak apa-apa, ayo agak jauh loh rumah sakitnya ini, nggak apa-apa gitu. Pas sampai di rumah sakit itu yang kedua itu udah nggak bisa jalan, langsung harus pakai velvet gitu. Itu like gimana ya, kayak rasanya itu kayak ya ampun gitu, sudah sakitnya kayak gitu tapi dia masih mikirin anaknya bakal susah gitu ngebayar gitu ya, kayak gitu sih. John, saya punya cerita mah lucu nih. Nah, ini cerita beneran, saya nggak pernah cerita sama orang-orang, tapi buat inspirasi aja deh. Jadi pada saat ayah saya ulang tahun dulu di usia ke 50 ya pada saya pernah beliin dia ballpoint merek terkenal lah, merek mahal gitu ya. Harga zaman itu aja harga udah 2 juta 3 juta, berarti kan mahal ya. Dan dipakai terus sama dia gitu. Dipakai terus sama dia, kemana-mana dipakai gitu. Di usianya yang 70 tahun, ayah saya meninggal dunia. Itu ibu saya ngebalikin bolpen itu. Balikin bolpen itu. Dan masih bagus banget. Kayak tidak pernah dipakai. Terus saya nanya sama ibu saya, ini gimana caranya ya bolpen ini bisa sebagus ini? Gak pernah dipakai, padahal saya ngeliat terus dipakai. Terus ibu saya ngeluarin dari kantong, ternyata ada sekitar 6 atau 7 ballpoint yang sama dan palsu.
Jadi pesannya sama ibu saya adalah, ini jangan dipakai. Ntar balikin lagi ke Dedi. Dia ketemu palsunya murah 100 ribuan. Jadi supaya saya senang itu dipakai, tapi yang dipakai yang palsu. Jadi iya, dan after he die, saya dapat lagi itu ballpen. Dan masih dalam keadaan in a box, masih utuh gitu. Jadi intinya adalah, well, my dad is gone and passed away, but I want to say thank you to you and I love you. And I want you to say that too. Sebetulnya gue paling gak suka kalau ditanya-tanya masalah. Just thank you and I love you. That's it. Mama ya? Thank you and I love you. Ma. Gak salah, Mas. Kayak mau langsung iklan aja. Gue cuma butuh kata I love you doang, John. Oke. I love you, Ma. Thank you. Thank you for everything. Fen. Thank you, John. Fen, kalau gue nantangin lu berani nggak? Berani. Kan di acara lu, gua nantangin ada fakta, ada fitnah, ada apa itu. Kalau gua nantangin lu, langsung berani nggak sekarang? Ngapain? Gua minta lu telepon nyokap. Pasti dia ngomelin gue. And say I love you. Oh. Teleponku mana ya? Ada telepon. Berani aja, tapi telepon saya udah. Oh ya, aduh. Nah, itu dia masalahnya adalah nomor telepon ibuku tidak ada di handphone yang ini, tapi handphone yang satunya. Ntar ya, telepon rumah aja. Oh, apa lo tapi? Telepon di rumah siapa? Hafal. Can we loudspeaker? Ntar. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Ya. Feni. Hah? Feni, Oh, iya, iya. ini Feni. Lagi apa? Lagi syuting ya kamu ya. Ibu nonton ya? Ketahuan nih ya. Iya emang. Ya, Mami. Ya. I love you. Love you too. Saya mau bilang ibu saya karena ibu saya selalu nonton. Yaudah, Ma, Ibu gitu saya tuh aja. selalu nonton. Bye-bye. Dan ibu saya kalau nonton lucu loh. Semua acara gue tuh direkam. Oh ya? Ya sampai dia punya iPad kapasitasnya habis karena dia bukan rekam di TV tapi ditongkrongin sama iPad. Oh, lucu banget. Untuk nonton gitu. So I love you too, Mom. Terakhir. Ola. Lu nggak usah nelfon, nggak usah apa, lu ngomong aja ke bokap. Ngomong ke siapa? My dad. My dad or my parent? Mom. Dad. Dad. Abah. I always love you and thank you for everything. Halo. Abah. Tadi Abah nangis loh. Iya sayang. Iya Abah. Iya sayang. Abah sayang Ola nggak? Iya sayang. Ola sayang Abah. Sayang banget. Dari ujung rambut sampai kaki loh. Sayang banget.
Abah ketawa, lo nangis, Bang. Abah juga mau nangis. Iya dong. Makasih ya, Bah. Makasih buat sama-sama, semuanya. makasih. Salam juga dengan semua sama Dedi ya. Iya, Bang. Iya. Peluk cium ya. Nggak ada, Bah. Peluk cium sama cucu-cucu juga ya. Iya, Bah. Sama opar ya. Iya, Bah. Ya. Wow. I love you. Dan rasanya kalau kita semua udah, sekarang adalah saatnya Anda yang di rumah. Angkat telepon, and say I love you to your mom or your dad. Bilang sayang pada ayah atau ibu. Juga penonton yang ada di sini. Kadang-kadang untuk seorang pria apalagi susah banget untuk bilang sayang pada ayahnya atau sama ibunya. Mungkin nanti kalau pulang, kalau ketemu adalah saat yang paling tepat untuk bilang I love you. Kapan terakhir kali Anda bilang I love you pada orang tua Anda? That's really a question of life. Karena anak saya masih kecil, masih 8 tahun, masih 9 tahun Aska. Itu kalau saya pulang dia selalu bilang I love you saya. Tapi saya tahu ketika dia akan besar, akan terjadi gap tersendiri. Kapan terakhir kali? And it's sweet. Thank you anyway for everyone. Terima kasih juga Ola. Ola harus jalan ya? Enggak. Harus ada syutingnya? Enggak, cuma situ doang. Kita lanjut lagi saya satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa Gina? Kok ngaca terus sih? Kenapa? Gue ngeliat di kaca ya. Kok kayak muka gue beda ya sama muka lo ya? Beda ibu beda bapak? Iya bukan masalah itunya ya, tapi kok kayaknya gue nggak kenceng gitu. Kalau lo kelihatannya kayaknya kenceng, terus abis itu kayak nggak kayak umur gitu. Jadi saya umur ya, Bu ya? Iya, maksudnya lebih muda kelihatannya dari umurnya. Karena merawat kulit itu kan udah jadi suatu keharusan seluruh wanita. Tapi biasanya tuh wanita suka lupa merawat kulit cuman yang di luar doang, nggak dari dalam. Jangan sedih. Aku perawatan dari dalam. Apa? Aku minum air putih yang banyak ya kan, makan sayur, makan buah, kurang apa lagi? Itu udah bener semua, tapi yang suka lupa nih ya gitu, kalau kulit kita itu juga perlu suplemen khusus untuk memelihara kesehatan kulit dari dalam. Makanya aku nggak pernah lupa untuk minum setiap hari Nuriskin. Ini Iya, suplemen kulit ya? Iya, jadi Nuriskin ini mengandung 17 nutrisi yang terbuat dari bahan alami seperti marin protein dan kolagen yang bermanfaat untuk mengencangkan dan mencegah kerutan pada kulit. Ada OPC dari ekstrak biji anggur merah, beta karotin, ada green tea, vitamin C dari bunga rose hips, dan natural vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan, efektif mengatasi jerawat, mencegah flek-flek hitam akibat sinar matahari, dan juga memudarkan noda bekas jerawat. Ada juga herbal pelembab spirulina alga yang melembabkan kulit. Nah, cuma kulit wajah dong loh yang bisa jadi lembab dan lembut. Kulit kaki, tangan, dan seluruh tubuh juga bisa menjadi lebih lembab. Keren. Minumnya Minumnya gampang banget. Minumnya itu kalau untuk bulan pertama minumnya 2 kali sehari. 1 kali 1 tablet itu pada pagi hari setelah sarapan pagi, 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Nah, kalau untuk bulan selanjutnya minumnya cukup 1 tablet aja pada malam hari sebelum tidur. Dan Nuriskin ini juga bisa dikonsumsi baik pria maupun wanita dari usia remaja, dewasa muda maupun usia tua gitu. Oh ya, tapi kalau dipikir-pikir kan kalau suplemen kulit jenisnya banyak ya kan? Nggak mesti ini dong, kenapa harus milihnya yang ini gitu? Nah itu dia, aku tuh memilih Nuriskin ini karena suplemen khusus kulit dari Amerika ini sudah lebih dari 15 tahun dipercaya dan dikonsumsi oleh jutaan wanita di Indonesia. Dan karena nutrisinya ini bahan alami, jadi bisa dikonsumsi jangka panjang. Selain itu juga pokoknya benar-benar bagus deh, juga nggak bikin gemuk, nggak bikin alergi, dan aku udah buktiin sendiri. Pokoknya untuk pemirsa nih yang ingin bebas dari masalah kulit seperti flek, kusam, udah gitu
itu jerawat, kerutan, minum saja Nuriskin, jangan yang lain ya. Nuriskin, pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, berarti kulit aku bisa jadi lebih bagus ya. Mau bagi-bagi hadiah? Bagi-bagi hadiah. Boleh, ayo silahkan. Buat pemirsa di rumah. Nah, nanti pemirsa kalau aku bilang ingin kulit bebas dari kusam, jerawat, flek hitam, dan kerutan, pemirsa jawabnya minum Nuriskin, jangan yang lain. Udah ada? Sudah ada? Halo? Ya, halo. Halo, ingin kulit bebas dari kusam, jerawat, flek hitam, dan kerutan? Minum Nuriskin, jangan yang lain. Ya, betul. Dengan siapa, di mana? Rahma di Jakarta. Rahma di Jakarta, oke. Untuk mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari kulit kusam, berminyak, dan berjerawat, kita perlu menutrisi kulit dari dalam dengan mengonsumsi A. Nuriskin, B. Nurlela. Jawabannya silakan, Rahma. Yang A, Nuriskin. Benar, bukan Nurlela nih. Oke, betul sekali. Selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak yang dipersembahkan Nuriskin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Terima kasih, Bu Laras. Boleh kesana duduknya? Iya. Halo, apa kabar? Ini makin gagah aja. Akhirnya Ini emang mau duduknya di sini, di berduaan nih. dari wanita-wanita comel yang tadi semua, iya. ada satu yang Alhamdulillah ya. Langsung panas, Pak. Jadi kita di sini aja. Ada surga gitu ya, alhamdulillah. Iya, beda banget. Oke. Anyway, ini karena kita tuh ada acara baru di Trans 7. Jadi ada Hijab Han 2015 ya nanti ya. 2015. Jadi kita mau undang dulu, ini adalah salah satu juara dari Hijab Han 2013. Ya, dan kita sedang membuat audisi untuk Hijab Han sekarang saat ini. Langsung aja undang, ini adalah Ica Hairani. Wah. Dia nggak mau lewatin lupa nih. Tuh, dia kelihatan yang tuan rumah dulu. Serem kalau lewat sini, takut. Ica, apa kabar? Silakan Ica duduk dulu. Ica. Ragu-ragu dia mau salaman dulu. Gue juga ragu-ragu ini. Takut nggak boleh. Kan ini apa namanya, sekarang kita lagi ngadain lagi Hijab Han. Iya, Hijab Han 2015. 2015. Pada saat itu kamu 2013. 2013. Gimana prosesnya? Kok kamu menang sih? Aku juga nggak tahu kenapa. Agak menusuk ya Pak Mendi. Makanya biasa mukanya itu loh. Silahkan Pak, lanjut. Oh iya. Anda cantik sekali makanya menang. Apa yang membuat Anda menang? Awalnya sih aku juga nggak tahu ya kenapa. Tiba-tiba aja gitu, maksudnya pas setelah pemilihan, aku tahu, begitu aku lihat, wah aku menang. Aku juga nggak pernah nyangka kalau aku bisa menang. Kira-kira apa yang bikin kamu menang? Bisa nyanyi kali, bisa apa, bikin lagu. Iya sih, kebetulan emang pas unjuk bakat kan emang ini penilaian dari bakat juga. Dan waktu itu aku unjuk bakat juga, nyanyi dan nulis puisi dan berpuisi dan juga desain juga waktu itu. Oke, jadi bisa sulap nggak lo? Nggak bisa dong. Bisa sulap doang nggak akan menang sih. Kalau bisa tapi kan bisa olahraga juga bisa menang. Bikin buku bisa. Jualan online shop. Bisa ya kan. Ica dari mana sih? Aku dari daerah mana? Aku sebenarnya sih dari Tangerang, cuman karena aku kuliah di Depok, jadi aku tinggal sementara di Depok. Gitu. Tapi waktu itu mengajukan dirinya dari aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jadi kayak finalis dari Jakarta gitu ya. Dan kita lagi promo terus nih. Dan nanti kita mau ke Bandung. Mereka mau ke Bandung. Untuk mencari. Jadi mau ke sana juga. Enggak, saya enggak. Cari jodoh ya Pak Deddy. Iya, cari jodoh boleh. Mereka mau ke sana. Kapan? Kebetulan hari tanggal 23 dan 24 Sabtu ini bakal ada audisi di Bandung di Hotel Ibis jam 10. Dan kebetulan jurinya sendiri Dian Pelangi. Juri utamanya iya. Gitu. Ada banyak tadi katanya jurinya sendiri. Oh iya, jadi setiap juri utama itu untuk di audisi itu biasanya hanya 2 orang atau 1 orang. Tapi nanti untuk benar-benar pemilihan pemenangnya di finalnya itu dipilih 3-3-nya. Oke, karena kamu udah pernah ikut, saya mau tanya kriterianya apa supaya orang bisa ikuti hijaban selain wanita ya? Selain wanita? Ya kan benar, wanita salah satu kriteria hijaban. Yang jelas sih pede dan punya bakat dan emang interest di bidang fashion, karena emang kan ini bakal jadi duta fashion muslimah, jadi emang harus punya passion juga di fashion dan
ada bakatnya juga seperti itu. Itu prosesnya dulu gimana pemilihan? Prosesnya sih awalnya pemilihan ini dulu ya, dari foto dulu. Jadi kayak lomba fotonya dulu, nanti kepilih dari beberapa ribu hijabers. Pas waktu aku tuh masih 2000 hijabers se-Indonesia. Terus dari situ dipilih sampai 100. Sampai 100 dulu. Setelah udah dapet 100 besar, nanti itu dipakai untuk interview. Interview ditanya-tanya tentang bakatnya, terus tanya dan kepribadiannya dan lain-lain. Setelah itu nanti kepilih 50 besar. 50 besar nanti disaring lagi jadi 25 besar sampai nanti terpilih. Sampai dapet 1. Wah. Iya. Luar biasa, di karantina juga berarti. Iya, ada karantinanya. Feni, kamu tahu mobil tuh sekarang banyak jual boneka guguk yang ngangguk sendiri. Saya dari tadi ngeliatin kamu tuh gitu soalnya, Feni. Sambil goyang-goyang gitu. Iya, gitu. Dengerin lagu sebenarnya. Dengerin lagu, santai. Ya. Mungkin mau ikutan kali ya Mbak Feni ya? Aku jadi terinspirasi. Mulutnya dulu aja dijauhin. Berarti kalau Mbak Feni terinspirasi, kali Mbak Ica bisa kasih tahu buat gimana cara orang-orang di Bandung mungkin. Oh iya, untuk para hijabers yang di Bandung nanti mau ada audisinya di Ballroom Hotel Ibis Bandung di Trans Studio jam 10 sampai dengan selesai. Itu 2 hari sih audisinya. Jadi untuk para hijabers Bandung yang ngerasa stylish dan ngerasa berbakat, nggak usah malu-malu, ikutan aja ya Sunslick Hijaban 2015. 2015 di Bandung. Dan kalau ke Bandung sekalian belanja aja, mumpung. Belanja di Carrefour sama di Transmart. Kenapa? Ayo. Karena kalau Anda menggunakan kartu kredit Bank Mega, apapun jenisnya, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Nah, barangnya apa aja? Barangnya semuanya, termasuk barang promosi ya kan. Kalau udah ada barang elektronik termasuk yang udah diskon ya kan. Misalnya diskon 40%, 50%. Diskon lagi 10%. Rokok boleh, Rokok nggak boleh. Rokok, gadget, pulsa, sama untuk susu formula yang untuk anak di bawah 1 tahun itu nggak boleh. Kalau yang lainnya boleh? Kalau yang lain boleh. Ingat ya, pakai kartu kredit Bank Mega di Carrefour dan Transmart. Diskon 10%. Oke, well, it's been nice today. Terima kasih semuanya udah hadir di sini, terutama buat para presenter nyinyir hari ini. Tapi tadi saya nyari quotes tuh setengah mati, jujur aja. Bentar, aku tahu when it's bad, it's not always positive. Sometimes we just don't like to hear. Loh, kok hilang? Quote-nya hilang. Oh, ternyata selama ini tercontekannya. Saya ngasih dulu, terus ditulis. Kamu percaya? Nah, kalau nggak gimana nanti masuk ke title? Oh iya. Coba silakan Mas. Kadang-kadang sih nyontek di Google, kadang-kadang. Silakan Pak. Tapi intinya bukan itu. Tapi intinya kadang-kadang tuh kalau kita nerima kritik ya, kita tuh selalu nggak suka. Mau benar mau tidak tuh nggak suka gitu. Nah kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kritik itu bukan dari haters gitu. Karena nggak semua haters kritik kita. Kadang-kadang orang yang sayang juga mengkritik kita loh. Sometimes it's not critic, sometimes telling the truth. Nah gitu. Dan memang kita nggak suka terima kenyataan tuh. Memang sebagai manusia ada antipati untuk menerima kenyataan itu. Termasuk saya, termasuk kita semua sebenarnya. So when it's bad, it's not always critic. Sometimes we just don't like to hear the truth. Saya dari Corbusier Niktagina, inilah Hitam Putih.